Mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Ayah selaku moderator yang akan memandu sesi pembekalan PKPA Angkatan 22 tahun 2025 pada siang hari ini sampai sore di sesi kedua dan ketiga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Suroso SHMH. Beliau adalah AKBP Purnawirawan selaku pembicara pada sesi kedua dan ketiga hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada peserta PKPA yang sudah hadir pada hari ini, baik secara online maupun offline. Baik, langsung saja Bapak dipersilakan untuk menyampaikan materi terkait dengan hukum acara pidana. Nih, Mohon izin saya berdiri aja ya Pak ya. Saya lebih afdol kalau berdiri. Ya, duduk ngantuk saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Salam kebajikan, Namo Buddhaya dan Rahayu Rahayu. Bapak Ibu, saudara sekalian, serta PKPA Angkatan 22 ya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi, karena hanya izin dan ridhonya sehingga pada siang hari ini sampai dengan nanti sore dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, terima kasih saya ucapkan pertama kepada Peradi Surabaya, kepada Universitas Wijaya Kusuma, dan kepada Bapak Ibu sekalian yang memberikan waktu kepada saya untuk bisa berinteraktif pada siang hari ini. Sebelum saya menyampaikan materi atau apa yang saya akan sampaikan, pertama saya kenalkan dulu, nama saya Suroso, tadi sudah disebutkan. Ya, saya lahir di Kota Riok, Ponorogo, dari desa. Istri saya satu, anak saya dua. Satu titik nggak pakai saja dulu. Ya. Anak saya dua. Kebetulan yang nomor satu mengikuti profesi saya sebagai polisi, walaupun sudah saya larang-larang, tapi karena nekat, ya sudah tak sampaikan jadi polisi itu kerjanya soro, bayarannya sidik. Tapi malah ya anak-anak sekarang kan seperti itu. Loh, soro jadi polisi kenapa Bapak enggak keluar dari polisi? Aku keluar ke polisi ya ngarit aku bilang gitu. Ya repot ya, akhirnya ya daftar. Akhirnya 2011 kemarin masuk Akpol dan lulus tahun 2015. Sekarang di Kaltim sebagai Kapolsek Bandara. Barangkali Bapak Ibu sekalian nanti kalau ke Kaltim ada Kapolsek namanya Yosimata, yaitulah anak saya. Sekarang masih bujang, tapi bujang lapo, wis tuwek lah anakku. Kak kawin-kawin tak jarne sakar parepmu, saya bilang gitu. Wilayah riwayat pekerjaan saya, sekolah jelas tadi. Saya sempat S3, tapi karena memang satu dan lain hal, Bapak Ibu sekalian, saya tinggal terbuka tertutup, tapi karena alasan teknis sehingga tidak bisa berlanjut sampai di DO saya. Kartu anggota saya ada tak go terus keren-kerenan. Tapi tetap drop out. Ya, itu. Nah, pendidikan saya dari Sirsan, terus masuk Perwira 93, lanjut jabatan saya Kapolsek 2 kali di Rembang, Jawa Tengah.
Polsek Kragan. Saya di sana 5 tahun 1 bulan 1 tempat. Terus di Sukomanunggal dekat sini Bu, Bapak. Saya 2 kali. Kasat Bimas 2 kali, saya di Jogja sama di Surabaya Selatan. Nah, Surabaya Selatan dekat sini, dekat ini. Langkah ini aja, roll depan nyampe di situ. Wakapolsek di Lakar Santri, Kasat, saya di Surabaya Selatan juga pernah ngerangkap Karubin-op. Jadi saya Kapak-op itu atau dulu namanya Kapus Kodal atau Kadal Push-up namanya. Itu 2 kali. Saya di Surabaya Timur sama di Surabaya Selatan. Terus kelompok advokat saya 2 kali 2 tempat di Polda Jatim dan di Surabaya Tabes. Di Tabes agak lama, 5 tahun, hampir 6 tahun saya. Jadi kelompok advokat pengacara polisi, terus di Polda hampir 2 tahun. Ya kurang lebihnya itu pengalaman saya, seluruh unit fungsi sudah pernah saya ikuti. Saya pernah di Sabara, pernah di Intel, pernah di Reskrim, pernah di Bimas, pernah di unsur advokat, ya. Jadi walaupun tidak lama, selama saya mengabdi, saya pernah lakukan atau ditempatkan di situ. Tidak ada yang lobby. Jadi kebanggaan saya ini ketika saya daftar polisi sampai saya pensiun tidak pernah lobby. Sak gelemu jatuh di mana ya tak lakoni. Ya, bahkan ke timur-timur ya jalan aja nggak apa-apa. TC itu loh ya. Kebetulan saya kan rombongan atlet Bapak Ibu sekalian. TC naik TC tahu-tahu suruh kamu berangkat tim berangkat nggak apa-apa. Pulang balik maneh latihan lagi. Ya alhamdulillah aman. Ya. Tapi waktu ke Aceh saya mau ke sana kebetulan jadi Kapolsek nggak jadi. Biasanya ya Kapolsek yang ke Aceh itu biasanya maaf ini tanda kutip, tapi Surabaya Selatan malah beda. Kalau yang lain-lain tuh Kapolsek agak beler-beler nakal-nakal dikit-dikit lah dikirim ke Aceh. Tapi di waktu Surabaya Selatan katanya yang berprestasi malah ditadekne dikirim ke Aceh. Ya nggak tahu pertimbangannya apa itu domainnya pimpinan. Itu Bapak Ibu sekalian riwayat perjalanan sekolah saya, pekerjaan saya, maka saya katakan supaya kita bisa interaktif dengan baik. Kalau nanti saya memberikan materi, Bapak Ibu sekalian mohon maaf, ada terbetik pertanyaan, tidak perlu nunggu nanti. Jadi saat itu juga saya ngajak potong aja pertanyaan. Sepakat boleh ya Bapak Ibu sekalian ya, supaya nggak lupa. Ya, jadi lebih enak. Jadi supaya nanti bertanya. Boleh di luar dari KUHAP juga tidak apa-apa. Kalau saya mampu insya Allah akan saya jawab. Lanjut, kita masuk ke materi. Pengertian hukum acara pidana ketika dulu kita di S1, semester 4 sudah dapat materi ini. Hukum yang mengatur tata cara mempertahankan dan menyelenggarakan hukum pidana material. Jadi, mulai dari penyidikan, penyelidikan, ya, penyelidikan yang dilakukan oleh KUHAP menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 adalah tindakan untuk mengumpulkan bukti-bukti apakah ini pidana atau bukan. Nah, kalau nanti sampai terdapat dan bisa dinaikkan, maka setelah gelar perkara nanti akan dimasukkan, maka naik ke penyidikan. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian ada warga masyarakat lapor, itu bukan langsung ke reskrim, tapi digodok dulu domainnya reskrim, namun demikian seluruh fungsi teknis ada di situ. Jadi mulai dari bagian Intel, reskrim, Bimas, Sabara, Propam, bahkan termasuk bagian hukum. Karena legal opinion-nya nanti ada di hukum. Bahwa ini sebenarnya pidana atau bukan. Nah, ini nanti saya hampir 6 tahun di situ, baik kasus kecil termasuk kasus besar. Nah, setelah
kita pahami hukum acara pidana kalau mungkin mohon maaf yang muslim sama dengan hadis. Mungkin gitu ya Bapak Ibu ya. Di Quran ada perintah sholat, tapi nggak ada di Quran itu sholatnya caranya ya apa, berapa rakaat, nggak ada. Adanya di hadis. Oleh sebab itu, kalau pengertian hukum formil itu, maka inilah hukum acara pidana yang wajib bagi kita untuk mengetahui. Karena ini ladang pembahasan perkara yang akan kita hadapi, Bapak Ibu sekalian. Dan kita wajib untuk memahami. Karenanya kalau nanti misal ada yang dalam pikiran perlu tanya, silakan. Lanjut. Ruang lingkup berlakunya KUHP di pasal 2, nanti akan kita bahas ke belakang ya Bapak ya. Ada rencana perubahan atau revisi terhadap KUHP. Latar belakangnya apa? Karena para pakar itu ngomongnya banyak, tapi yang saya tahu setidaknya ada 3 alasan sehingga kenapa KUHP itu dilakukan revisi atau perubahan. Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkup peradilan umum pada tingkatan. Di militer sebetulnya mengadopsi ini, makanya sebetulnya berlakunya KUHP ini sebetulnya sebagai leg generalis, leg spesialis sebenarnya mengacunya ke sini. Nah ini dihukum pidana militer, karena ketika saya dulu masih aktif, juga kita kan masih ABRI, itu kita dapat pelajaran ini. Nah, di KUHP ini seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian tahu ya, Angkatan Laut itu kan sekarang melakukan penyidikan, betul ya, tentang tindak pidana kelautan, kaitannya dengan masalah ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang atau korporasi yang ada di laut. Tetapi tidak mengacu ke sini, tapi langsung membuat leg spesialis. Nah ini makanya ketika nanti ada pemberlakuan KUHP, seharusnya mengacu kepada batang tubuhnya, jangan terus membuat ranting sendiri. Nah inilah kadang-kadang ya berlakunya hukum di Indonesia seperti itu. Tapi sah adanya, karena diawali dengan adanya surat yang dimunculkan atau diterbitkan oleh Presiden sebagai pejabat atau kepala negara sekaligus adalah kepala pemerintahan. Lanjut. Pentingnya HAP dan norma HAP. Hukum acara pidana menegakkan hukum pidana material. Jadi artinya apa, yang ketika seseorang melakukan tindak pidana pencurian, bagaimana caranya yang bersangkutan itu bisa disidangkan. Oleh sebab itu aturannya ada di KUHP. Yang bersangkutan dipanggil, ya setelah dipanggil karena mendasari laporan polisi, diperiksa. Setelah diperiksa dilakukan pendalaman dalam gelar perkara. Begitu terdapat 2 alat bukti yang cukup menurut pasal 184 ayat 1, sekarang ditambah putusan Mahkamah Agung kepada yang bersangkutan dalam arti tanda kurung saksi terlapor harus dan wajib dilakukan pemeriksaan dulu. Dulu tidak perlu, tapi setelah putusan MK maka wajib. Kalau penyidik itu melakukan pemeriksaan pendahuluan dalam artinya langsung 2 alat bukti terpenuhi tanpa melakukan pemeriksaan dahulu kepada terlapor atau saksi terlapor, maka bisa dikatakan penyidikannya cacat hukum. Itulah aturan tambahannya. Makanya di dalam rencana KUHP itu nanti kan ada katanya menyesuaikan dengan putusan MK. Itu ada di situ. Yang kedua, melaksanakan hukuman pidana material. Oleh sebab itu pelaksananya dalam hal itu ketika dilakukan sidang, seperti apa sidang mulai dari awal sampai dengan akhir, setelah vonis, siapa yang melaksanakan eksekusi atau eksekutornya, maka
jaksa ditunjuk oleh hakim untuk melaksanakan masukan 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan pidana mati. Walaupun nanti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini nanti ada pembeda. Nah, Bapak Ibu sekalian wajib memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tahun depan sudah berjalan, dari sekarang kita harus belajar. Wajib, karena sangat-sangat beda. Rohnya KUHP baru dengan KUHP lama itu beda. Tapi kendalanya juga begitu Bapak Ibu sekalian. Karena di situ nanti ada, atau bahkan saya katakan banyak yang mengandung enak opo. Bahasa kasarnya begitu. Hakim itu ngembek jaksa nanti enak opo. Wis pasal cilik-cilik wis bebas nonya, dimaafkan. Wis. Karena ini makanya ini langsung serahkan kepada orang tua, serahkan kepada pemangku adat dan lain-lain. Nah, ini nanti akan menjadi kendala. Nah, oleh sebab itu saya tidak yakin kalau KUHP ini nanti akan mulus sampai berlaku seperti KUHP lama, produk Belanda. Saya yakin akan ada perubahan, karena nanti mesti ada kendala-kendala. Karena restorasi justice itu banyak, kalau kita memang kelihatannya humanis, manusiawi, Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata tidak semudah itu kita menerapkan. Yang ketiga, mempertahankan hukum pidana material ini. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian itu ditunjuk sebagai kuasa hukum daripada klien kita, baik pelapor maupun terlapor, baik pelapor maupun saksi maupun tersangka atau terdakwa, kita berupaya mempertahankan hukum pidana material itu dengan baik. Oleh sebab itu, dari sekarang kita belajar menganalisa pasal, ya. Satu pasal dianalisa elemennya ada berapa, seperti apa, di situ nanti yang akan harus wajib bagi kita untuk bisa memberikan pemahaman argumen hukum kita kepada hakim atau jaksa atas apa yang ada, yang akan kita akan sampaikan. Ya, ini penting karena mempertahankan pidana material itu, makanya kualitas pengacara itu dikatakan mampu, tidak mampu, terkenal atau tidak dikenal. Tapi jangan sampai ya, nanti kalau jadi pengacara sudah kondang, terus nanti dengan pengadilan terus melompat neng meja. Ini saya pribadi sebagai pengacara kacangan ya. Saya pengacara kacangan karena apa? Aku tidak pernah saya kuasa hukum saya juga pengacara di Unpad 45. Menangani kayak gitu tidak pernah ya, yang berat-berat, yang ringan-ringan aja. Saya punya ada kasus ada 4 sekarang ini. Tapi tidak pernah berkeinginan untuk mencolot meja kayak gitu. Bisa lemu mencolot meja mana? Ambruk ya meja nih. Nah ini pertahankan ya, pertahankan marwah kita sebagai seorang pribadi dan seorang pengacara. Tegas tapi pintar tapi santun. Tidak perlu kita seperti itu. Yang akan menilai masyarakat. Kepandaian kita, kelebihan kita ini yang menilai masyarakat. Tapi kalau dengan cara-cara yang kurang baik, itu sangat-sangat menyinggung perasaan. Bahkan sudah dicabut haknya ya melalui kewenangan Mahkamah Agung. Tapi sekarang kok malah jadi pengacara lagi ya. Pengacaranya itu pesawat itu, Hercules itu. Ya nggak tahu itu gimana. Norma HP adalah norma kewenangan. Jadi esensi daripada hukum acara pidana adalah kewenangan. Apa yang menjadi kewenangan penyidik? Apa yang menjadi kewenangan penuntut? Apa yang menjadi kewenangan hakim? Termasuk apa yang menjadi kewenangan pengacara. Tersangka juga punya kewenangan, hak-haknya. Norma KUHP adalah norma larangan dan keharusan.
Makanya dilarang untuk mencuri, ya. Harus belok kanan, misal seperti di lalu lintas ada panahnya ini belok kanan, maka kewajiban keharusan kita untuk belok kanan. Makanya di situ normanya KUHP, hukum material. Ya, next. Asas hukum acara pidana. Jadi mengupayakan sebisa-bisa mungkin negara ini dalam menyelenggarakan mencari keadilan itu diupayakan dengan cepat. Tapi ya banyak, tinggal subjek manusianya. Di mana-mana itu koyaknya slogan-slogannya seperti itu. Ya, slogan-slogannya cepat, tepat, bayarnya murah, tapi ya saya jujur saja, saya 5 tahun jadi Kapolsek di Jawa Tengah, 5,5 tahun. Di sini hampir 2 tahun. Belum pernah namanya putusan itu, padahal ada hak Kapolsek penyidik itu mendapatkan berkas ini ya Pak ya. Berkas itu gratis. Tapi faktanya, jadi berpuluh-puluh perkara yang saya tangani, lah ora teko mburine ono kaya iku. Pernah dulu ya, ikut naik bis kota. Naik bis kota itu kalau ditimbangan kan gitu. Tukang timbangnya itu kondekturnya begitu. Kasihkan di bawahnya ternyata ada kopi-kopinya. Lele orang itu nggak akan berkas itu datang ke polsek. Mohon maaf ini bukan kita mempermalukan itu tidak. Ini bangsa kita ngomong sama. Polisi pada gendengnya juga kan gitu loh. Kita samakan, makanya saya katakan apa ya, mengupayakan keadilan di Indonesia itu sangat-sangat susah. Ngomong jaksa, makanya saya katakan kemarin saya goyon-goyon di teman-teman saya di lawyer di 45 itu. Saya berikan pertanyaan, ayo kenapa hakim kok sampai ditangkap sama jaksa? Ada yang bisa memberikan jawaban? Bukan pasti, tapi kira-kira menurut pemikiran kita. Hakim Jakarta itu ditangkapi sama jaksa itu loh. Yang 86 itu loh. Kenapa ayo? Karena hujan nggak merata. Ini perkiraan Suroso pribadi. Tapi tidak jauh beda seperti itu. Karena apa? Yang lain-lain kalau hujan merata aman-aman saja. Aman TKA. TKA itu tidak ada kejadian apa-apa. Tapi begitu di sana, loh, kalau hujan terus aku garing-garing loh. Oh, kurang ajar lah. Akhirnya jadi seperti itu. Nah, memang Allah itu akan memberikan seperti itu. Terungkapnya kejahatan dengan cara ini. Maka Juyanto begitu jadi hakim dari pusat wakil PN, begitu Jakarta Selatan jadi ketua PN, disitulah langsung digotong, tak jadi tersangka. Itu bukti. Ya. Jadi borok-borok yang dilakukan oleh institusi penegak hukum itu semua tak terbantahkan, kita juga Mbak ya, tahu. Bagaimana jaksa Pinangki, bagaimana polisi Sambo, podo, gebleke, semua. Kalau saya mengatakan seperti itu, yang jelek katakan jelek aja lah. Tidak perlu kita memilah-milah. Pengacara, ya kurang lebih. Ya nyatanya kasusnya itu, pengacara ini ngekor yang buri, so posing main kopi, pengacara melu akhirnya. Teman saya mohon maaf ini, kebetulan di tempat latihan itu, mohon maaf background saya karate dan judo Bapak ya. Tapi sudah rombengan, sekarang ya sudah kuat. Kata satu sudah menggeh-menggeh. Tapi ini di junior saya ketemu di PN Surabaya. Pakai jaket ganteng gitu junior saya. Mas, pakai apa? Kegiatan pasar apa? Nangani kasus apa? Perdata Mas. Waduh, kemarin ini tampangnya tambah sari buat tugu lah gitu. Guyon-guyon. Tapi saya dapat teman saya informasi dari Jakarta. Kebetulan ada teman saya satu, waktu saya di kuliah di S3 itu ada teman KPK. Nelpon Bambang ke saya, Mas, ada apa ini Surabaya, hati-hati. Oh enggak. Loh, teman saya tidak kasih tahu. Junior saya ini, Mas hati-hati ya. Ini
KPK yang belum disasar Surabaya. Loh, seminggu kemudian itu mlebu kurang dicekel coba ya. Ya podo ae, mau jaksa, mau polisi, mau hakim, mau pengacara kurang lebih. Makanya tinggal nurani kita. Makanya kata-katanya apa? Hati-hati. Bapak sekalian. Nggak ada namanya polisi bersih, nggak ada namanya pengacara bersih. Tapi setidaknya kalau kira-kira gitu pernah makan bandeng, Bapak Ibu sekalian, bukan yang bandeng lunak. Pernah ya? Nah, ojo lek ono rine aja dipangan sak ririne. Durinya itu loh. Jangan dimakan, nyelelek tiling leher. Ya itu, makanya hati-hati. Kalau ada perkara yang seperti itu, maka hati-hati. Jangan seperti kasusnya anaknya anggota DPR itu, penganiayaan sampai mati, ternyata jerene loro. Nah, akhirnya pengacaranya ikut masuk ke situ juga. Ya toh? Nah, ini bukti bahwa setiap kita terus, saya katakan institusi manapun sama. Katanya jenenge ahli bata itu nggone lek wis ahli bata amanah lah. Menteri Agama sudah 2 sih dilebokne sel. Itu bukti bahwa sebetulnya dimanapun tinggal manusianya. Setiap orang yang ditangkap, disangka, ditahan, dituntut, atau diperiksa hakim wajib dianggap tidak bersalah. Ya memang praduga tak bersalah itu berlaku. Tapi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat fakta yang di lapangan, begitu bapaknya masuk sel melebu koran, anaknya itu jadi kecil. Sekolah malu, ya. Ini sudah hukuman sosial, vonis sosial sudah berlaku. Oleh sebab itu, kalau nanti Bapak Ibu sekalian ada teman-teman yang menjadi anggota DPR jadi ini, tolong diingatkan. Bahasa Jawa, ngono ya ngono tapi aja ngono. Saya katakan tidak ada anggota DPR sing resik itu bohong. Wong mlebune juga kadang-kadang menai paving. Ini paving sak dalan ini aku sing bayari, tapi nyoblos aku ya. Tapi sing aneh itu ada. Begitu ora dadi pavingnya digulung mana? Gendeng iku. Coba paving sudah dipasang lewati jalan itu digotong lagi. Gila, saya mikir ya sakarep-karep mulai. Ya, next. Tujuan HP mencari kebenaran material. Oleh sebab itu argumen yang dilakukan oleh jaksa, oleh kita akan diputus oleh hakim, maka dapatkan kebenaran material itu. Jadi jaksa itu kalau di dalam pengadilan, di peradilan umum, maka menjadi lawan kita di dalam itu. Ya, oleh sebab itu kita harus adu argumen, tapi jangan pinter-pinteran, tapi gunakan alat bukti dan keterangan yang memadai. Nah, kalau mencari saksi, juga ulangi, saksi ahli atau keterangan ahli, cari ahli yang bisa bicara dengan baik. Kalau kaitannya dengan masalah keperdataan, yang ngomong ahli perdata. Kalau pidana, juga ahli pidana. Tapi mahal, memang ahli itu mahal. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian sempat sudah jadi S3 doktor, tahu-tahu pasang sebagai ahli, enak. Daripada pengacara enak ahli. Kita bersidik nulis-nulis di sini bisa enak 50 juta. Jenengan jukir walik ternyata 5 juta cuman. Ya, kebenaran material itu akan kita cari. Upayakan ya sampai titik darah penghabisan kita untuk membela klien kita. Tapi nawaitunya niatnya karena Allah. Kebenaran ya, jangan mengenang ilmu setan. Ya, artinya setan itu nyogok gak karu-karuan itu loh ya. Pihak yang terlibat dalam HAP adalah ya PH, polisi, jaksa. HPH itu penasihat hukum maksudnya. Polisi, jaksa, hakim, dan petugas itu. Crime Justice System. Kita masuk dalam rangkuman atau ban bola berjalan seperti itu. Jadi yang terlibat di situ. Kita masuk di lingkaran itu. Yang kedua tersangka, terdakwa atau terpidana dan penasihat hukum.
walaupun sudah divonis, maka kita juga mempunyai kewajiban terhadap terdakwa yang sudah menjadi narapidana. Nah, yang ketika korban dan victim itu artinya kaitan dengan lapor. Ya, next. Monggo Mbak, lanjut. Penyelidik dan penyidik. Penyelidik adalah seorang polisi. Di dalam KUHP penyelidik itu hanya polisi, tidak ada yang lain. Berpangkat strip 1 merah Barada sampai dengan bintang 4 jenderal. Itu semua adalah sebagai penyelidik. Jadi pangkat Barada sampai jenderal itu adalah penyelidik. Mengapa penyelidik hanya Polri? Logika hukumnya, karena semua permasalahan masuk ke polisi. Orang hamil, mau ke rumah sakit, nunggu kendaraan nggak datang-datang, Pak Polisi. Orang kecelakaan Pak Polisi. Ada orang gila Pak Polisi, ada orang mati Pak Polisi. Ono itu Bapak Ibu tukaran Pak Polisi. Ono orang kejegur jambangan atau ke waduk Pak Polisi. Semua permasalahan, jadi maka polisi itu sama dengan keranjang sampah. Yang baik, yang tidak baik, sampai wong mati aja Pak, diantar Pak, negoni lawang. Makanya polisi yang lalu lintas itu ngawal. Jadi semua permasalahan ada di sana. Harapan saya, karena di dalam undang-undang kejaksaan itu ternyata juga ada lidik, nanti KUHP baru itu supaya dimasukkan bukan hanya polisi tapi bisa juga jaksa. Sehingga saya katakan di dalam leg generalisnya, pokok atau pohonnya itu sudah ada di situ jaksa. Harapan kami gitu nanti. Tapi kita ini kan debur atau tidak rapat, terus ya cuma ngomong doang. Tapi doa kita dari jauh mudah-mudahan kan gitu ya. Lanjut. Penyidik adalah Polri minimal AIBDA. AIBDA ada yang belum tahu, Bapak Ibu sekalian? AIBDA itu Ajun Inspektur Polisi 2. Kalau Bapak Ibu tahu, gambarnya kayak mana miber gitu loh. Tahu ya, yang MJBB itu loh ya. Nah, itu AIBDA. Itu baru dikatakan penyidik. Tapi kalau bengkok-bengkok sirsan itu adalah pembantu penyidik. PPNS. Nah, PPNS ini minimal 3A. Jadi tidak ada 2B, 2A, jadi penyidik tidak ada. Jadi imigrasi, bea cukai, jagawana, polisi, pamong praja, itu adalah golongan 3A ke atas. Lanjut. Alur penanganan perkara pidana. Jadi ketika laporan masuk, akan dilakukan penyelidikan sekaligus penyidikan. Kalau pengaduan, apa bedanya laporan dengan pengaduan? Saya dibantu. Kalau pengaduan masih melakukan penyelidikan. Kalau laporan, orang salah penyelidikan, langsung ditangkap itu. Asna ini baik sampean. Proses kemana? Proses ulang. Ya, terima kasih. Bapak Asmani, Pak Sinten? Pak Bambang. Dari mana, Pak? Wah, alhamdulillah. Terima kasih. Setidaknya saya angkat jempol kepada yang sudah menyampaikan. Monggo, Bapak. Pak Sinten, Pak? Pak Fendi. Yang belum kenal sambil mengenalkan ya. Jadi biar tahu nanti tidak menutup kemungkinan nanti ketika pelapor terlapor kuasa, ternyata lawan saya adalah koncoku sak kelas. Bisa nanti. Ah, geger yang jeru tapi ini jopo ya nyate bareng. Lanjut, Pak Fendi, monggo. Ya, terima kasih. Monggo.
Pak Angga, dari mana? Jangan ngarang-ngarang loh ya. Ya? Mojokerto, ya. Kalau orang kecil Mojokerto. Dulu kalau saya gitu, 1, 2, 3 lo baris tuh, belakang sendiri, bukan lengkap. Kalau mau ngireng-ngireng gitu, lengkap gitu. Ya Mojokerto gitu, pendidikan 101 Mojokerto. Ayo lanjut. Oke. Terima kasih. Semua memenuhi, semua walaupun belum sempurna, tapi sudah. Jadi kalau laporan itu betul sekali, adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Pak, ada kecelakaan Pak. Ini laporan. Ya. Tapi kalau Pak ini ada suami sama istrinya orang lain perzinahan, orang kanggo Mas. Nah, baru namanya pengaduan. Delik aduan. Jadi kalau laporan terhadap perkara apa saja, maka bisa dilaporkan, siapapun boleh melaporkan. Tapi kalau delik aduan adalah subjek orang yang dirugikan. Jadi kalau nyuwun sewu, pasalnya 284, ada yang tahu? Overspell. Ingat? Oh iya itu loh. Ya, jadi kalau ini masih bujang, satunya suami istri, maka itu masuk pasal 284. Orang yang dirugikan, yang melakukan suaminya, maka istrinya yang melaporkan, maka itu adalah pengaduan. Betul sekali, pengaduan sebelum ya pelaksanaan sidang ya divonis, mohon maaf Pak, yang tadi Mojokerto dicabutnya vonis atau dibuka. Ada yang bisa bantu? Pengadilan. Ternyata pada saat itu setelah dilaporkan ternyata belum dibuka oleh hakim, maka bisa dicabut. Saya masih sayang Pak sama istri saya. Ya, perzinahan itu. Nah, tapi kalau sudah Pak Hakim nggawa palu itu, ya nggak boleh, nggak bisa. Jadi delik aduan itu ya Pak ya. Jadi kalau laporan siapapun boleh melaporkan, tapi kalau pengaduan adalah subjek yang dirugikan. Istri saya yang melakukan itu, bapak saya, karena seniorku bapak, sing laporan bapak, nggak boleh. Harus yang bersangkutan. Nah, kasusnya seperti itu. Yang sekarang masih rame-rame tentang ijazah itu loh. Lek wong ora teko ya ora iso. Karena putusan MK mengatakan ketika sidang dibuka maka prinsipal wajib datang. Harus dibuka dadak dolan-dolan di luar negeri ya ditangguhkan. Paham? Itu berawal dari Surabaya. Ketika saya nangani kasus tanah, kuasa hukum dari Polrestabes saya. Nah, tersangka ini memang pemain tanah. Saya koordinasi dengan Kasat Reskrim, AKBP Pak Natanete, ya. Itu sudah dikepung, Polres di pengadilan sana sudah dikepung untuk nangkep yang bersangkutan. Ternyata tidak datang. Begitu tidak datang karena memang tidak ada aturan untuk itu, maka sidang dibuka. Setelah itu baru kita menyampaikan ke KY. KY ditanggapi, akhirnya disampaikan ke MK. MK sekarang kalau sidang baik perdata pidana, pra peradilan apapun bentuk sidangnya, maka prinsipal pada saat pertama wajib hadir. Itulah. Makanya
semakin hari semakin ada perubahan, semakin bagus. Monggo Pak. Ya. In absentia, ya. Jadi kalau in absentia dibuktikan, ya. Kenapa yang bersangkutan tidak hadir? Pada saat pertama itu Pak ya, pada saat pertama. Jadi kalau pada saat pertama in absentia, sidang sudah direncanakan dan dibuka, ternyata terlapor atau tersangka atau calon terdakwa tidak hadir, maka kuasa hukumnya akan menyampaikan. Buktinya mungkin surat keterangan sakit, bukti keluar negeri, dan lain-lain gitu Pak ya. Nah, domainnya hakim, terserah hakim, sama dengan penangguhan penahanan gitu Pak. Terserah penyidik, baik jaksa, penyidik jaksa maupun polisi. Kalau memang dibuka ya tetap jalan, kalau memang tidak maka ditangguhkan. Gitu ya Pak ya? Enggak Pak? Ulangi kasusnya. Umum ya, tindak pidana umum ya. Apa kasusnya apa kok delik kedua? Penipuan 378 ya umum. Salah. Wes, tak punis aku hakime. Ora oleh. Itu harus laporan, Pak. Kalau polisi membuat pengaduan, polisi ini sing keliru. Berarti polisi ini tidak pernah pendidikan. Nanti kalau polisi ini suruh sini. Tak omongan gue. Apapun namanya, itu tetap pelaporan, Pak ya. Jadi bukan pengaduan. Pengaduan itu khusus, tadi sampaikan beliau itu loh. Jadi yang dirugikan, tapi pada lapangan yang bersifat umum, generalis, pasal-pasal umum, maka semuanya bunyinya laporan. Narkoba, saya tangkap orang ini, maka laporannya model A. Model A itu petugas mendapatkan seseorang ini membawa ganja dan lain-lain. Sama terakhir pemain basket, ya, iya kalau pemain basket duit oke loh. Kalau si main narkoba, hukumannya rencana hukuman mati. Kayaknya gitu pasalnya mengarah ke sana. Coba. Walaupun nanti berlaku undang-undang itu ada 10 tahun, target 10 tahun, yang bersangkutan masih tetap kekeh elek atau sudah berbaik hati. Kalau sudah baik, maka jadi ancaman seumur hidup. Ya tetap baik, gak enak di sel itu. Jangankan kok seumur hidup, sehari aja sudah mumet kepala ini. Saya kalau ini kan pernah sering nanyai sama tersangka-tersangka, ya apa rasamu? Di sel, waduh Pak, bisa rasa ketemu anak, ketemu bojo, orang sama main-main yang gitu-gitu. Yang gitu-gitu apa maksudmu? Malah guyu. Ya, artinya apa? Ya, ketika perkara itu terjadi penipuan, maka polisi wajib. Polisi itu melayani rakyat, melayani masyarakat. Ada ketentuannya KUHAP. Jadi orang oleh ngarang-ngarang pengaduan, penipuan kok pengaduan. Polisi mana itu Pak? Wah, pakal desa yo. Apa ono polisi desa yo? Oh, nggak bisa. Ya, polisi tapi gendeng juga itu. Makanya kayak polisi selindro sekarang. Ya, jadi mau di Mabes, di polisi Polda, dimanapun,
Semua ketentuannya harus ikut, ya. Hadisnya penyidikan ini loh, KUHAP ini Pak. Kalau terdapat dua bukti, alat bukti yang cukup, ada saksi, ada barang bukti, ada kurang satu lagi menurut ketentuan KUHAP MK, ya kalau nggak salah nomor 50 ya, itu wajib yang bersangkutan diambil keterangan sebagai pembalan. Pembalan itu supaya ada balancingnya itu. Kalau ternyata pelaku minggat DPO, orang kok dihentikan, pakal mana? Sampai ngomong bae wong pakal, gulai Pak Suroso mending ngono. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, jadi seperti itu. Pasal-pasal yang seharusnya laporan tidak bisa dilakukan pengaduan. Jenengan sebagai kuasa hukumnya kalau di WI itu ojo gelem. Aku minta laporan Pak, bukan pengaduan. Sama polisi ngawur berarti atau pendidikan kowe ngono. Lo ngono, lek ngamuk antem ngono. Ngelak padha mlebu penjara. Ya, jadi seperti itu Pak ya. Pak nyuwun sewu nggih. Nanti disampaikan ya. Tidak dihentikan, tapi berikan DPO, daftar pencarian orang. Kalau memang dihentikan, dipra. Kuasa hukumnya jenengan pra peradilan, lakukan itu. Nah, itu materi kita bahwa ketika terjadi dua alat bukti yang ada alat bukti yang cukup, tersangka melarikan diri, polisi tahu-tahu menghentikan penyidikan, saya tidak terima. Agar hakim yang mulia untuk membuka kembali, dibuka itu Pak nanti. Ya, oke. Tertangkap tangan. Jadi tertangkap tangan itu adalah istilah ini lapangan tertangkap basah. Ya, maling dibengoi. Nah, diteriai kalayak rame kalau yang bersangkutan adalah pelakunya. Padanya terdapat barang bukti. Diketahui orang banyak, maka tertangkap tangan siapapun boleh menangkap. Jadi kok ora terus Pak polisi nenggone bengoi mari ngono nyeluk polisi polsek dulu. Lah polisi ini saya turu. Si bantalan mutasi turu ngimpi mana untuk nalo. Ya, nggak bisa. Langsung tangkap, begitu tangkap baru diserahkan. Dalam penangkapan saya mohon sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai education, ingatkan teman-teman kita, nggak perlu dihantemi sampai mati. Nggak perlu dibakar. Nah, sering terjadi seperti itu. Ya, street justice seperti itu malah nggak nanti ya. Akhirnya malah jadi masalah nanti. Ya. Setelah ditangkap serahkan kepada polsek setempat. Setelah diserahkan baru kita nyampaikan, Pak, sing lapor aku loh, Pak. Aku jaluk tetap perkembangan penyidikan seperti apa. Mempunyai hak dengan. Jadi mewakili warga maka dapat SP2HP. Ya. Jadi perkembangan penyidikan tahu. Biasanya setelah 2 minggu. Dulu sebelum Perkap 6 tahun 2019 ini, dulu ada Perkap 14 tahun 2009, Bapak Ibu sekalian. Itu ada. Jadi kasus-kasus muda itu 30 hari wajib selesai. Kalau sedang maka 60 hari. Maka kalau berat maka 90 hari 3 bulan harus selesai. Saya ketika di Jawa Tengah, mohon maaf belum ada perkapan ya itu. Karena dulu tahun 2009 saya di Polsek sana tahun 2000 saya. Saya jabat di Kapolsek Kragan itu 2000. Begitu bukti segitiga terpenuhi, ada saksi, ada barang bukti, ada tersangka. Kan reskrim saya sampaikan 4 hari wajib selesai. Jadi 4 hari, Pak. Karena pertimbangan saya, tersangka itu kalau di tahanan saya, pertama ngingoni. Ya, kedua keamanannya. Tahu-tahu stres, tahu-tahu gantung diri, aku digantung mereka Polda ganti. Nah itu. Ya. Nah, makanya saya cara seperti itu. 4 hari langsung kirim. Boh nih LP mau gantung diri sak karep-karepmu aku bilang gitu.
cari aman kita. Setelah 1, 2, 3 lakukan penyelidikan. Di dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 7 hari penyidik wajib melaporkan kepada JPU Kejaksaan. Pak, saya akan menangani perkara ini dengan nomor LP sekian. Wajib, kewajiban. Itu juga tuntutan setelah terbitnya putusan MK. Setelah dilakukan penyidikan, menurut pasal 109 ayat 2, apabila pertama tidak cukup bukti, ya tidak cukup bukti itu kan banyak ya Pak ya, barangkali karena memang setelah dilakukan penyidikan saksi-saksi barang bukti tidak sinkron. Padahal semuanya itu kalau kita boleh katakan keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, keterangan terdakwa itu ibarat sepeda motor itu seperti itu dirantap menjadi satu mulai dari ban belakang sampai ban depan itu termasuk setir dan lain-lain masuk. Inilah rangkaiannya menjadi benar. Kalau tidak seperti itu, katakan ibarat kendaraan, ternyata sing ada cuman apa? Kerangkanya tok sama setirnya, bahannya ora ono, maka tidak cukup bukti. Penyidik gelar perkara. Setelah gelar perkara, kalau 2009 ya, 14 2009 itu para pihak dipanggil Bapak Ibu sekalian. Jadi pelapor dipanggil, disampaikan timelinenya seperti ini. Ya, keterangan saksi-saksi ini, alat buktinya, barang bukti ini. Nah, terlapor juga disampaikan seperti itu. Pelapor bisa memberikan argumen, bahkan Pak, karena ini kurang kuat, saya akan menghadirkan saksi ahli atau keterangan ahli. Di gua nggak ada saksi ahli, tapi di dalam lapangan penyidikan seperti itu, saksi ahli. Boleh, maka monggo silakan langsung gitu. Ya, langsung setelah itu diterima, berarti ketika mau dihentikan ada keterangan ahli, kita nunggu keterangan ahli dulu. Nah, begitu ahli mengatakan bahwa ini memang tidak cukup bukti, maka dihentikan dengan pertimbangan tidak cukup bukti. Yang kedua, boleh dihentikan dengan pertimbangan bahwa itu bukan tindak pidana. Kerjasama ternyata bukan kerjasama, ternyata utang piutang. Kowe tak utangi ya. Setelah itu utang kowe nyaur loh ya. Pak anu nyani sakmene loh ya. Apa jenenge? Ngerolasi, apa nyelikuri. Tahu ya maksudnya? Nah, enggak ngerolasi nyelikuri tahu apa maksudnya? Setiap 12 hari, setiap 21 hari, maka bunganya sekian persen. Itu lintah darat, ya di mana-mana sih ada. Nah, ini masuk ke ranah perdata. Ketika polisi mendapatkan ini, wajib dihentikan. Yang ketiga, karena tersangka meninggal dunia. Seperti yang kasus timah itu, ya. Jadi habis dilebok nisel, ternyata belum sempat disidangkan, langsung meninggal dunia. Maka demi hukum yang bersangkutan di perkaranya dihentikan. Atau di dalam perjalanan, ternyata yang bersangkutan gila permanen, dan saklawase. Setelah mendapatkan surat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan memang otaknya miring dan tidak bisa pokoknya protol kabel lah. Ya, karena dulu dia adalah ahli narkoba. Makanya beratnya bernarkoba seperti itu. Sentral-sentral yang ada di sini partikel-partikelnya pada hilang semua, pedot kabeh. Rantas semua, jadi geblek akhirnya saya bisa mikir apa-apa. Cuman dia kelebihannya apa? Ketawa terus sepanjang hari.
Kalau sudah seperti itu, maka harus demi hukum dihentikan. Katakan sekarang berkasnya langsung bisa selesai. Penuntutan, maka berkas akan dikirim ke kejaksaan. Berkas mau dikirim juga ada gelar perkara lagi, Bapak Ibu. Jadi gelar perkara itu setidaknya kalau tidak ada kusut 3 kali. Awal naik ke penyidikan, yang kedua naik ke tersangka, yang ketiga adalah sebelum diserahkan kepada jaksa. Sehingga penuntutan, pra penuntutan seperti itu kalau lempeng atau murni jalan terus ya selesai. Kalau tidak nanti menjadi P18, nyampe di polisi P19. Kenapa ada PP itu mbok tulisan di jaksa ngono. Karepe Pak Jaksa P, karepule P2000 pisan gampang. Tapi di sana ngomongnya P19, ya sudah P19. Berkas dikembalikan. Bolak-balik kayak setrika itu 3 kali tidak keburu P21, maka ada ya dibolehkan, bukan keharusan, bukan diwajibkan. Boleh dibolehkan kepada menurut KUHP ini untuk dihentikan perkaranya. Itu pun juga harus mengacu kepada pasal 109 ayat 2. Apa boleh, Pak? Penyelidikan dihentikan. Ada yang bisa memberikan jawaban kepada saya? Ayo, Pak. Monggo, Pak. Hah? Ojo AO. Ayo dibantu yang lain. Mengajunya ke sini. Ya. Di sini 286 pasal tidak ada yang mengatakan penyelidikan dihentikan. Jadi untuk penyelidikan tidak ada namanya dihentikan. Ya Pak ya? Jadi nanti kalau ditanyai jangan nanti terus penyidikan, wah menurut dosenku itu nenggone universitas ABC. Ya, itu boleh penyidikan dihentikan. Oh, dosenmu mentem juga itu. Enggak ada, ya. Jadi penghentian penyelidikan tidak ada. Tapi kalau penyidikan ada. Pemeriksaan sidang. Nanti ada pemeriksaan sidang nanti ada tersendiri akan kita sampaikan. Upaya hukum nanti mulai dari kita banding, kasasi, luar biasa, PK dan lain-lain, ya. Eksekusi, maksudnya eksekusi itu ada orang-orang dalam eksekusi mesti ditembakkan gitu ya, bukan. Eksekusi itu pelaksanaan putusan hakim, segera masuk tahanan atau masuk penjara yang bersangkutan sebagai narapidana, maka jaksa segera, sama seperti yang terakhir Wedo itu ya, dari yang di mana ya, Jawa Barat ya Pak ya, yang pakai jilbab itu loh, itu 8 tahun uber-uberan itu loh. Begitu ketangkep sekarang ya masuk langsung dieksekusi, lebok ini penjara 8 tahun. Itu kudunya ditambah gebuki pisang. 10 tahun hilang. Nah, akhirnya ketangkep. Jaksa melaksanakan eksekusinya. Next. Ya, berita acara pemeriksaan. Kalau penyelidikan, Bapak Ibu sekalian, kopnya penyidik bukan dipanggil atau surat panggilan, tapi adalah surat undangan. Jadi kalau penyelidikan masih ranah penyelidikan, bukan pemanggilan, namanya undangan. Ya undangan kayak jenengan undangan manten itu loh. Namanya diundang gelem ya teko ora gelem ya ora teko ora apa-apa. Ya, itu namanya klarifikasi perkara penyelidikan. Tapi kalau sudah penyidikan
Itu namanya upaya paksa, sudah mengarah ke sana. Maka saksi 2 kali dipanggil secara patut tidak mengindahkan ketika dijemput mbak kendaraan dinas. Sampai panut poro-poro kendaraan rung. Ono apa? Kita kok dipanggil polisi, itu kok dicekel polisi. Padahal orang dicekel, diajak ayo nggone anu diperiksa. Nah itulah kadang-kadang. Sama dengan pada saat corona dulu ya Pak ya. Istri saya kena terpapar COVID. Begitu teko-teko orang astronot datang 2 ke rumah saya. Loh, astronot 2 ada apa Pak? Nah, ternyata rumah saya disemproti. Ya Allah, astronot. Pakainya kan kayak astronot itu. Jadi 2 orang. Istri saya sudah di Sendik BRI sana. Kebetulan istri saya kan kerja di BRI. Langsung, saya di rumah langsung aku disemproti sama astronot 2 itu. Nah itu akhirnya membuat tetangga bingung juga. Lah nanti jangan sampai gitu. Ya, Mbak Ita tahu-tahu karena diperiksa 2 kali mangkir, tidak memberikan keterangan yang patut, golei kendaraannya. Reskrim Polrestabes Surabaya. Nah, misalkan kan saya naik sing golei. Wah, paling iku tadi gini, korupsi itu. Sitoke ngomong, "Oh, tadi enggak itu. Iku seneng ya bojone wong, tapi sak geleme wong." Nah, gak enak. Jangan gitu. Padahal makanya kalau dipanggil secara patut ya mengatakan kalau saya di luar kota Pak, saya sedang sakit Pak, saya sedang ngajar Pak dan lain-lain. Boleh. Ya, jadi tidak harus. BAP, ya tadi sudah berita acara pemeriksaan, lanjut. Ya, penahanan. Penahanan setelah penyidikan terhadap cukup bukti, unsur subjektif seorang penyidik itu berperan di situ Bapak Ibu sekalian. Jadi ditahan tidak ditahan itu opo jari ini penyidik. Tapi juga menggunakan dasar. Ada yang bisa membantu saya? Ada 3 alasan kenapa ditahan. Ayo Pak. Nyuwun sewu, Pak Sienten Pak. Asmane Pak siapa namanya? Pak Eros. Eros Jarot bukan ya? Eros toh? Loh, bodoh mbak aku. Separuh ya, join separuh aja lah. Dari mana Pak? Oh Gresik. Oh Gresik Kota Budak. Monggo lanjut. Oke. Iya. Wah, 100 untuk Pak Eros. Ya, jadi tepuk tangan. Itu penahanan bersifat subjektif. Jadi kalau penyidik itu berpikir tentang 3 hal, susu kademen juga saya ya. Maaf saya pakai jaket ya Pak, Ibu ya. Enggak apa-apa Pak. Kesetiaan. Enggak apa-apa, biar aja. Boleh. Di sini kok peserta malah kepanasan. Oh, enggak. Ya, jadi penahanan itu bersifat subjektif. Apabila penyidik ternyata tidak khawatir, maka tidak ada alasan untuk melakukan penahanan. Sekarang pertanyaan saya, penahanan itu dihitung nggak pada saat misal nanti terus sidang diputus kena 1 tahun, dihitung apa tidak? Hitungannya berapa? Sebanyak yang bersangkutan ditahan. Misal 2 tahun atau katakan ngomongnya kan orang rong tahun tapi kan 365 kali 3 kan gitu ya. Tidak ada omongan telung tahun 3 bulan terus lahir anakku. Tidak. Jadi harus dihitung hari. 60 hari dan lain-lain. Jadi itu akan dihitung manakala catatan garis besar yang bersangkutan ditahan di rutan rumah tahanan.
Pertanyaan saya, kalau ditahan di rumah, ngitungnya gimana? Kalau di kota, ngitungnya gimana? Ada yang bisa bantu saya? Mas siapa tadi? Kelvin. Surabaya. Surabaya mana? Sama desa gak guyon tok. Nggih. Ya, betul. Wes, ngerti aku maksudnya. Rumusnya 135. Jadi kalau ditahan rutan 1 hari ya dihitung 1 hari. Tapi kalau rumah tahanan dipindahkan jadi rumah tahanan rumah, 3 hari dihitung 1 hari. Kalau kota, maka 5 hari dihitung 1 hari. Kenapa kok gitu, Pak? Iya, lelek ngurung rumah tahanan sama ngerti. Nenggone makanan tahanan. Panganan sidi, ya toh. Wong saya tukang ngingoni mereka. Makanannya sidi, ente-ente pokoknya sayur, ente sayur. Gak pernah ketemu namanya daging, arang-arang. Ya, karena nilainya indeksnya sangat-sangat kecil betul. Ya, nasinya dikit, sayurnya dikit. Gak ketemu santan koro. Oh, koro apa? Santannya pokoknya kita kuning-kuning wis dianggap santan. Yang penting pokoknya kerasa asine ya wis makanan tahanan seperti itu. Nah, lek tahanan kota iso golek ya toh pecel tabang kali, iso golek sotone kenari, yang Gresik bisa cari toa, legen dan lain-lain kan gitu. Nah, makanya hitungannya menjadi 5 hari. Di rumah ya gitu. 3 hari dihitung 1 hari neng omah, bojone bisa masak rawon, bisa masak kare. Sementara kalau di rutan, ya makanannya seperti itu. Oleh sebab itu adil lah kalau hitungan perhitungan 1, 3, 5 tadi. Paham ya Pak ya, Bu ya? Nggih, mudah-mudahan paham. Tadi syaratnya itu diduga keras melakukan tidak pidana. Lalu diduga keras tidak mungkin. Ya, wong ditahan kok si dilidik ya ora bisa. Momennya unsur subjektif dan objektif. Artinya terhadap tindak pidananya itu alat buktinya cukup. Terhadap formal atau formilnya memang yang bersangkutan pasalnya memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Lanjut. Nah, tadi sudah rutan, rumah, kota. Kalau rutan 1-1, kalau rumah 1-3, kalau kota 1-5. Jadi 5 hari di tahanan kota dianggap 1 hari. 3 hari di rumah dianggap 1 hari. 1 hari di rutan dianggap 1 hari. Ya, perbandingannya itu. Penangguhan, pengalian, dan pembantaran. Yang tidak dihitung yang mana? Di antara 3 itu, Bapak Ibu sekalian. Apa sih penangguhan itu? Penangguhan penahanan ya adalah mengeluarkan tersangka dari rumah tahanan, baik tahanan negara, tahanan rumah maupun tahanan kota. Jadi yang bersangkutan bebas. Nah, oleh sebab itu tidak dihitung. Kalau tadi dihitung, katakan ditahan 2 hari, setelah itu tidak yang 18 hari tidak ditahan, ditangguhkan, maka nanti ketika sidang putusan hanya 2 hari itu yang dihitung. Yang penangguhan tidak. Pengalian. Pengalian adalah dari rutan dialihkan ke rumah, maka dihitung. Di rutan 2 hari, di rumah 10 hari atau 9 hari, maka dihitung 1-3. Jadi misal di rutan itu 3 hari,
ditambah 9 hari, ya ditambah 3 hari aja, dianggap 6 hari. Yang 5 adalah kota, di rutan katakan 1 hari, dipindahkan tahanan kota itu adalah 50 hari, maka dihitung 10 hari ditambah 1 hari. Nah, kalau pembantaran, Bapak, Ibu sekalian masih ingat apa pembantaran? Tersangka yang sakit dibawa ke rumah sakit. Nah, ingat kembali kan? Nah, mereka sakit di opnam di rumah sakit. Tapi kelebihannya dengan dengan pasien yang lain adalah satu, dia tetap menggunakan gelang yang namanya borgol. Nah, pembantaran ini tidak dihitung, Bapak Ibu sekalian. Sama dengan penangguhan. Ketika dibantar, maka tidak dihitung hari. Lanjut. Ya. Acara pemberian biasa di depan sidang. Ya, ini tadi sudah yang tadi kita sampaikan, sidang dibuka. Dok oleh majelis ketua. Pembacaan surat dakwaan oleh jaksa. Eksepsi. Ya. Eksepsi adalah dilakukan oleh siapa? Hanya siapa? Terdakwa. Terus tanggapan eksepsi oleh jaksa. Putusan sela oleh hakim. Ya. Pemeriksaan BB, kalau lanjut maka langsung masuk ke pokok perkara. Pemeriksaan BB, saksi ahli, terdakwa, tuntutan, pembacaan tuntutan, pledoi. Pledoi oleh siapa? Ya. Replik? Ya. Duplik? Ya. Putusan. Oke, sip. Jadi lanjut. Ya, eksepsi sudah ya. Kompetensi tidak diterima, batal demi hukum. Nah, ini kalau nanti putusannya segitu. Maaf, saya agak batuk. Ketularan teman saya ketika sholat gitu di sebelah saya wotak watuk. Akhirnya nulari aku, geblak kembing ini. Ya ini hasilnya. Begitu loh, kadang-kadang teman dulu gitu ya di masjid itu. Padahal di situ juga disediakan masker. Kayak merasa batuk mau coba masker. Ya ora, batuk ngomong gitu. Aku harus nahan napas ya mati aku sak menit. Repot akhirnya. Maka ketika diterima maka itu putusannya tidak berwenang, lepas dikalikan, batal demi hukum. Ini kalau semua yang eksepsi diterima. Ya, itu maksudnya hakim akan menyampaikan seperti itu. Lanjut. Ada yang tanyakan tadi? Enggak ada ya, Pak ya? Paham ya? Ya wis. Diajukan pada sidang pertama setelah pembacaan surat dakwaan. Pengajuan eksepsi itu. JPU mengajukan tanggapan atas eksepsi, putusan sela. Lanjut. Pemeriksaan saksi. Prinsip yaitu tadi, kewajiban memberikan saksian. Kata-katanya wajib, Bapak ya. Jadi makanya saya katakan, ketika dikatakan wajib, di lalu lintas ada gambarnya begini. Maka wajib belok kiri. Kalau tidak belok kiri, ternyata di sini ada jalan, terus belok kanan, maka ini melanggar kewajiban, keharusan. Makanya kata-katanya kewajiban. Kalau sini tembok terus lurus ya, sekarang mau nabrak tembok kan gitu. Nah, kewajiban memberikan sumpah. Jadi sumpah wajib dilakukan oleh seorang saksi sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kecuali anak-anak wajib dengarkan saksi tambahan. Nah, ini yang diminta biasanya tambahan itu dari terdakwa. Minta tambahan. Kalau nulus testis masih ingat? Ya. Satu saksi. Pasalnya berapa? Enggak.
Pilih 84, 83, 84, 85. Pasal berapa itu? Ada? Ya, pasal berapa? 185. 185 Ya. ayat 2 KUHP. Ya, supaya dipahami ya Pak ya. Nulus testis, satu saksi bukan saksi. Walaupun banyak cuman satu, maka tidak bisa. Rombongan sa RT 10 kesel ngingoni sampean, nggak saksi samono. Padahal yang gini pengadilan negeri itu sate itu kalau nggak salah sekarang 45.000. Sate itu sebelah selatannya pengadilan itu Madura itu loh. Ya, 45 itu. Sampai saat truk bangkrut pengacaranya. Yang ngingoni 45 kali sak truk. Ayo coba. Mari ngono terus Pak mboten duwe. Nah, terdakwanya ngono mboten duwe Pak, ya wis sampean amal ibadah. Apa saksi mahkota? Di dalam KUHP nggak ada. Ada yang bisa memberikan penjelasan? Monggo. Saya dibantu supaya saya mau tahu. Nggih. Gantian. Nggih. Ya, oke. Ada 3 gantian. Maka terdakwa itu ini akan menjadi saksi mahkota ketika menyampaikan kesaksian kepada 2 temannya. Paham ya Pak ya, Bu ya? Saksi mahkota. Tapi sampean goleki 269 pasal yang ngono 86 ora ono. Makanya kan kita kan saksi ahli, nggak ada saksi ahli, keterangan saksi. Nah ini saksi mahkota juga nggak ada. Tapi mudah-mudahan nanti di KUHP yang baru nanti akan ada. Karena apa? Sebetulnya apa yang sudah populer di lapangan hukum seharusnya itu yang dimasukkan. Karena apa? Pengertian seperti itu. Sama dengan tertangkap basah. Nah kalau perlu tertangkap tangan itu nanti ganti tertangkap basah. Mari didusi, berarti wadus basah semua. Ya, karena di dalam masyarakat kan gitu ya Pak ya. Ketangkep basah dia gitu. Kok Yono sing ngajari ketangkep basah di sini siapa aku ya ngerti. Ya, keterangan palsu. Jadi saksi yang memberikan keterangan palsu akan menjadi tersangka. Begitu ada perintah dari hakim ya, segera bikin LP tentang laporan palsu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian kalau nanti mengajukan saksi tolong didrill betul. Jadi saksi yang mengetahui, saksi yang mengalami, saksi yang melihat, saksi yang mendengar. Ojo lain-lain supaya sampai enggak nanti mendem soro nanti. Jadi kalau memang saksi tidak ada kapasitas atau tidak ada kualitas, kesampingkan. Ya, mari kita menjadi pengacara yang benar. Jangan dikerayit, jangan dikendali apa dikondisikan. Masa betul akhirnya terjadi tidak sinkron. Begitu tidak sinkron, saya disuruh pengacara saya ya Pak. Jadi kan nanti no, di situ John Pager ya, kalau menyuruh itu. Ya toh, menyuruh melakukan kan John Pager. Nah nanti jangan sampai nanti pengacara orang itu untung sama katakan apa jangan 5 juta tapi malah soro. Lanjut. Pemberian saksi, keterangan ahli. Nah ini. Jadi saksi ahli atau keterangan ahli itu adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi, keahlian di dalam bidangnya sesuai dengan perkara yang diajukan oleh atau disampaikan oleh baik pelapor maupun terdakwa. Kalau perkara pidana, ya saksinya ahli pidana. Dari UNER ada? Dari UNER? Alumni UNER? Pak Nur Basuki dari UNER larang. Tak omongi. Sama yang jaluk Pak Nur Basuki larang gula liane. Ya tapi nggak apa-apa, kualitasnya bagus. Profesor Nur Basuki Minarno itu. Saya sering itu. Kalau banyak saya dulu ahli itu
Dari Ubara, Pak Selahuddin Madura itu loh. Ya, ada yang ini kenal dari Ubara ada nggak ini? Ya, saksi atau keterangan ahli sama. Nanti kalau yang ahli-ahli perdata, nanti Bapak Ibu sekalian carikan orang yang paham tentang keperdataan. Jangan sampai salah. Kemarin itu ada kadung dibayar separuh. Begitu ketemu saya ngomong-ngomong, dia siapa? Ini, waduh, wis balik no. Pak sudah tak DP separuh Pak, ya wis anggap bilang aja. Mumpung di pengadilan nanti orang Jawa, nah ahlinya itu merasa karena memang aku iso aku, tapi bukan ahlinya, keahliannya. Makanya nanti jenengan tes, gitu loh ya, melalui pasal yang disangkakan, analisa terhadap pasal itu. Mencuri, perbuatan mencuri, ya toh, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hak. Oh, apa sih mengambil itu? Sebagian seluruhnya diuraikan juga. Bapak Ibu tolong disampaikan kepada ahli. Kalau memang ahlinya paham, tune in, ya wes main. Kalau enggak, karena ada ahli nih gue nih ngarepe hakim itu ternyata ora iso. Waduh, aku kadang-kadang rugi bayari rek. Wajib mengangkat sumpah, wajib memang dengan hakim. Saya akan memberikan keterangan tidak lain daripada kan gitu, seperti itu. Nah, visum itu adalah ahli dalam bidangnya. Jadi visum repertum itu boleh di mana saja, termasuk dokter-dokter puskesmas kalau memang dia adalah dokter yang mempunyai surat keputusan dari Menteri Kesehatan bahwa dia bisa memberikan itu, maka sah. Tapi kalau tidak itu, Bapak Ibu sekalian, nanti menggunakan dokter puskesmas yang tidak ada labelnya atau kemampuan atau surat perintah itu atau surat keputusan itu, nanti dengan sia-sia. Oleh sebab itu, ketika repertum bukan karena keahliannya saja, tapi dia juga menggunakan landasan formil. Lanjut, makanya suratnya itu. Oke, nggak apa-apa, sabar aja kok. Pemeriksaan terdakwa berarti sudah masuk ke pengadilan. Hakim sudah membuka. Terdakwa mempunyai hak untuk tidak menjawab. Ya, kata-kata tidak menjawab itu, Bapak Ibu sekalian, kalau itu nanti klien jenengan aja terus meneng kayak batu. Ya. Tidak tahu Pak, lupa Pak, gitu. Boleh. Tapi aja saya sepanjang pertanyaan lupa terus. Lalu amnesia mau cari ini nggak apa? Kan gitu. Ya, boleh. Makanya ketika nanti mengajukan saksi di drill, jangan kok jadi guru. Nanti lihat pertanyaan ini sama ini, pertanyaan ini gini. Ya. Tapi jangan keluar dari rel perkara. Jadi tidak menjawab itu dalam artinya boleh memberikan, saya lupa Pak, nggak apa-apa hakim, saya tidak tahu Pak. Nah, tapi kalau terus meneng ya kayak mari digondol druwo ya susah ini. Menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Nah, ini ada yang tretan bibi, beda nggak? Orang betul lah. Nah, pengacara kalau pengacara nanti mendapat, nah, sampai harus bisa belajar bahasa Madura loh yang Surabaya. Nanti wong Madura toto raiso sama terus sitoi bahasa Indonesia, sitoi bahasa Madura. Ah, ini bahasa Tarsan tendane sampean. Makanya harus bisa setidaknya ya ngebe membawa ya toh Radin itu cantik. Yang laki-laki harus ngerti itu Radin. Jubo itu elek. Jadi bahasa pengacara harus bisa bahasa semuanya, termasuk bahasa Tarsan. Pertanyaannya tidak menjerat ya, pertanyaan menjerat itu pertanyaan yang menjebak. Sama dengan polisi lalu lintas, begitu ditikungkan kaget, itu namanya menjebak. Pertanyaan yang seperti itu tidak dibenarkan di pengadilan. Yang telepon tidak usah dimatikan, mau jorono nggak apa-apa, ngerti pacari atau
Tapi aja gendaan ya. Nggak apa-apa, bebas saja saya ya. Ada telepon, nggak usah bapaknya, ibunya nggak usah dimatikan. Mojo di sana telepon, aman-aman saja. Lanjut, tuntutan pidana disusun diberikan fakta-fakta persidangan. Artinya, jaksa akan menyusun fakta persidangan untuk menuntut yang bersangkutan. Apa yang ada di dalam berkas perkara yang dibuat oleh polisi, surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa yang bersangkutan, maka digandengkan dengan keterangan yang digelar pada saat mulai dari hakim dibuka sampai dengan adanya tuntutan. Maka disitulah meramu seorang jaksa bagaimana terhadap tuntutan yang akan disampaikan. Identitas terdakwa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, manakala nanti panjenengan itu menangani kasus pidana, ya ikuti mulai dari awal sampai dengan akhir. Jangan absen gantian, begitu ditakoni podo laline. Nanti menyusahkan. Boleh gantian, tapi misal bertiga, satu absen, dua tetap. Nanti hasilnya sebenarnya kalau dari kantor hasilnya ini sehingga nyambung. Tapi kalau sitok menengai, sitok juga tidak nyampaikan atau sitok lali, sitok mau coba WA terus, wis hilang. Begitu ditakoni apa anunya kita membuat pledoi gimana ya coba. Bingung nanti. Ya, identitas terdakwa. Terdakwa identitasnya itu siapa? Jadi mulai dari diri, sekolahnya, keahliannya, semua anatomi terhadap terdakwa itu dipahami oleh seorang jaksa. Oh, dia memang kerjaannya adalah bingkil. Dia kerjaannya tukang merubah nomor mesin, nomor rangka mobil. Berarti profesional. Berarti dia adalah profesinya memang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum. Nah, ini disangatkan di dalam tuntutan nanti. Oh, dia adalah residivis. Nah, beda dengan dia nenggone terus isu awan sore nenggone pondok pesantren. Tapi nenggone pesantren ngantemi anak buah koncone padha ae. Kan sekarang banyak ya kasus kejahatan kekerasan di pondok pesantren, banyak yang mati. Sama seperti di nenggone Akmil Akpol gitu. Enggak tahu saya kenapa. Saya pernah ketika saya di Gontor, main ke Gontor sana sore itu. Ternyata senior itu begitu. Duduk di sini sampai tangannya begitu. Juniornya itu gini datang sikap sempurna kayak tentara itu. Betul, Pak. Saya tahu barusan sekali itu. Walaupun rumah saya Ponorogo, saya tidak pernah ke sana. Ya. Bal-balan sering saya. Lawan Gontor pernah saya dapat kaos. Karena jotosan gelut kaosnya tak balik lagi. Aku mulai untuk kaos. Karena kaosnya sama, kaos timnya dia dikasihkan saya. Habis itu bal-balan. Begitu bal-balan gelut, begitu gelut. Wasitnya Pak, lo sampai lemu itu ya. Lari ke kantor kabupaten sana. Loh, wasitnya melayu dewi tukaran, hujan terus. Ya wes habis itu melayu nih mobil kita mulai itu kaos aku. Jadi saya dapat kaos lengan panjang. Oh wes bati. Tapi arek Gontor karena lawan kita anak Gontor. Ya, itu yang saya maksud ya. Lanjut ke sini. Dakwaan dalam pasal yang dilanggar. Pasal-pasal mana saja yang dilanggar nanti tentang primer sekundernya dia nanti akan menyampaikan. Jadi pasalnya berurut dari yang terberat menjadi teringan. Unsur-unsur pasal yang didakwakan. Makanya Bapak Ibu sekalian jangan kalah dengan jaksa. Ketika jenengan menganalisa perkara, menganalisa kasus, supaya diurai kasus per kasus, dipereteli. Misal saya katakan seperti contoh kasus 362, pencurian, perbuatan mengambil, diambil apa ini, koncone sopo dan lain. Kalau polisi ada namanya tujukah atau si adi demen babi. Si siapa, apa, ya, di mana, dengan apa, mengapa, di mana. Jadi si adi demen babi itu bisa dikembangkan
7K itu menjadi banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti juga seperti itu. Kepada klien kita eksplor betul-betul sekali sebanyak-banyaknya supaya kita paham betul dan itu menjadi menjadi rahasia pribadi kita. Misalnya pasalnya 284. Boleh-balik Pak Suroso ngomong dengan 284 saja. Perzinahan aja ya. Yang paling gampang itu. Ya. Kalau terjadi perzinahan seperti itu, maka ditanya mulai dari awal. Kapan sampean kenal Mbak Iki? Terus peng piro ketemu? Peng piro nenggone hotel? Peng piro surung-surungan misal begitu ya. Loh, harus disampaikan seperti itu. Caranya piye? Ini kan sudah dewasa semua ini, lebih dari 5 tahun ke atas kan? Pengacara wajib tahu. Sekarang pertanyaan saya, kan ini sarjana hukum semua, ya saya tanya, apa yang dimaksud persetubuhan? Ulangi. Banter sih itu, cewek-cewek juga ngerti. Kok sampai orang saya izin, orang hukum tidak boleh seperti itu, harus memberikan pemahaman sejelas-jelasnya. Jadi persetubuhan sempurna itu bertemunya, kok kemana? Ke Mojokerto kan. Jadi bertemunya alamat kelamin laki-laki kepada alat kelamin perempuan dan masuk setidaknya ini loh. Maaf, kepalanya, ngerti kepalanya? Jadi kepalanya ini sudah masuk ke alat kelamin wanita. Dan itu wajib mengeluarkan mani. Kalau tidak mengeluarkan mani, berarti itu belum sempurna dikatakan persetubuhan. Makanya ini studi kasus. Nego hotel cuma tutulan. Wah, itu perzinahan. Siapa bela ini ya. Siapa pengacara belas jam terbang murah jelas gue ya. Ya. Ini mohon maaf, ibu-ibu juga paham ya. Mohon maaf, saya bukan ngajari yang porno jelek tidak, tapi orang hukum harus memberikan pemahaman sejelas-jelasnya. Ya. Jadi kalau tidak mengeluarkan mani, maka itu belum dikatakan persetubuhan sempurna. Karena kaitannya dengan perzinahan. Apa sudah kadung ngotot tetap jadi perzinahan Pak, ini polisi malah alat barang buktinya apa Pak? Didelok, orang santene belas loh Pak. Ya piye? Enggak bisa dikatakan seperti itu. Maka akan beda pasalnya, tidak pasal itu. Ya. Jadi bukan perzinahan, tapi mungkin ada pasal yang lain. Ini supaya dipahami. Makanya ketika dianalisa satu per satu di dalam pasal yang disangkakan, kita ajukan ke penyidik dites pisan, penyidiknya ditangkoni. Bisa Pak masuk pasal ini? Pak ini. Karena lebih kurang itu seperti itu. Nggak ada polisi pintar semua. Polisi seperti ini cuma 303 yang ngerti, oke kan gitu. Pengacara juga seperti itu. Pengacara seumur-umur pengacara tidak pernah masuk pengadilan. Tapi terus negosiator terus. Ya apa enak diatur, Banyak teman saya ada yang kayak gitu. Gue oke, motornya apa? Tapi ya itu tadi. Setiap perkara itu dinego semua. Ya, jadi cocok untuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 ini di RJ, di restorasi justice semua. Nah, tapi satu kelemahannya apa? Orang pinter. Karena orang yang menjadi pengacara itu harus bisa ya naik masuk ke sawah yang penuh dengan lumpur juga bisa hidup, naik di pegunungan yang penuh dengan batu juga bisa tertawa. Pengacara itu. Kalau jenengan bisa seperti itu, aku yakin jenengan akan jadi perkara terkenal. Iso Hotman Paris Hutapea kalah ya. Lanjut.
Unsur-unsur pasal dilakukan sudah, keterangan para saksi. Wes, saya kurang balik lagi. Keterangan para saksi, katakan para itu berarti lebih dari satu. Ada keterangan ahli. Jadi keterangan para saksi nanti akan disampaikan akan dimasukkan oleh jaksa keterangan para saksi. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu sekalian nanti mengajukan saksi-saksi yang betul-betul mempunyai kualitas, supaya jaksa nanti bisa menyampaikan itu. Untuk misal kita mendampingi terdakwa, maka untuk bisa meringankan atau membebaskan. Barang bukti juga seperti itu. Barang bukti jangan ayal-ayal. Ya, barang bukti itu yang berkaitan betul dengan perbuatan atau peristiwa kejadiannya. Petunjuk, nah petunjuk itu adalah sebetulnya jadi satu. Barang bukti dengan petunjuk itu sama. Di dalam 184 ayat 1 disampaikan petunjuk itu juga alat barang bukti. Nah, petunjuk itu bisa surat-surat yang lain atau keterangan yang lain, suara yang lain atau orang-orang yang mendengar itu maka bisa menjadi petunjuk. Nah, keterangan terdakwa jelas hal yang memberatkan, yang meringankan lah. Kita harapkan nanti gitu, jaksa bisa memberikan hal-hal yang meringankan. Ketika meringankan yang bersangkutan terdakwa sopan santun, masuk matur bebas. Saking pintarnya pengacara itu. Ya, karena terdakwanya sopan dan santun. Ketika di hakim loh iso mangapul, iya toh? Mangapul. Saya pernah sidang sama Mangapul saya. Aku baru ngerti kualitasnya Mangapul seperti apa. Saya hakim Surabaya, saya jadi pengacara polisi 5 tahun setengah, hampir 165 kasus yang saya tangani. Aku hafal. Hakim jadi hakim kira-kira sing kira ini sih besok mbak mungkar dan narkit dilebani swarga, dilebani rokok, saya tahu saya. Karena betul-betul ngomong ketika sholat wis paro saya sing tadi imam waktu duhur, Pak. Begitu aku jolali loh ya, bareng jolali loh ya. Aku bener menurut fakta hukum itu bener. Beres, Pak. Jenenge padha mbek nabi. Begitu tek aku dikalahane. Jadi saatnya udile hakim itu membuat pertimbangan hukum. Ya, karena ternyata itu tadi di belakangnya oleh Soeharto Mesem tadi. Mesemnya ada bola bali, jadi nilainya oke. Ya. Saya klien saya atau pelapor saya cuma kuatnya 50 juta. Betul ini Pak, mohon maaf ini ya. Saya bongkar di sini supaya Bapak Ibu kan sekarang tahu. Limanya cuma 50 juta. Aku ngomong BHK Bapak. Klienku kemampuan sak gitu, karena dia juga orang terbatas ini. Wis beres. Begitu beres saya dengarkan dari berapa lawan? 2,M. Ya, geblak embing. 53,5 miliar. Langsung KO saya. Makanya 165 pasal yang perkara yang saya tangani, saya 4 kali kalah dengan pemain tanah semua. Ya, jadi bedas-bedasi tanah itu medeni. Seperti itulah. Nanti jenengan akan berhadapan dengan itu. Kalau sudah ketemu pemain tanah, sama harus banyak istighfar sama muslim. 5 menit lagi. Aku karepku sampai sesuk-sesuk ya. Ya, saya habiskan ini ya. Keterangan terdakwa, jadi apa yang disampaikan terdakwa kalau Bapak Ibu sekalian mendampingi terdakwa itu tolong sesuaikan dengan apa yang ada dalam berita acara. Tidak perlu dirubah karena apa? Percuma. Ya. Cuman kalau ada yang meringankan boleh. Saksi yang tidak masuk dalam ini Pak, saya Pak Hakim, saya minta saksi yang meringankan tapi tidak masuk dalam BAP. Boleh. Ketika hakimnya boleh ngomong, oh ya silakan ajukan. Sehingga ada hal-hal yang meringankan atau bahkan bisa membebaskan klien kita. Tuntutan pidana sekian tahun dan sekian bulan. Kurang lebihnya ini dari season pertama yang dapat saya sampaikan. Saya akan membuka pertanyaan pada Bapak Ibu sekalian sebelum kita istirahat. Monggo. Karena pertanyaannya juga membantu semua, maka saya sampaikan selamat istirahat dan kita isoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo istirahat dulu. Baik, untuk Ya, silakan.
Tes. Baik, untuk para peserta PKPA dipersilakan istirahat nanti sampai jam 1.30 kembali lagi ke sini untuk melanjutkan sesi ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.